Lantas bagaimana dengan suasana libur panjang Isra Miraj dan Imlek? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jian Jufri di Stasiun Senen, Jakarta Pusat dan juga Mahendra Triginanjar di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jian terlebih dahulu. Selamat pagi Jian. Bagaimana situasi libur panjang di Stasiun Senen? Apakah ada penumpukan penumpang akibat perbaikan rel gerobokan dan bagaimana penanganan pihak terkait yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, pagi Mario dan juga saudara, untuk kondisi di Stasiun Senen pada pagi hari ini bisa saya katakan memang sudah cukup ramai, dipenuhi oleh penumpang yang akan berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Lalu memang untuk dari Daop 1 ini sudah mencatat bahwa akan terdapat lonjakan atau sudah terdapat lonjakan ini sudah terjadi dari hari Jumat lalu hingga hari Minggu ini catatannya, namun hari ini memang diprediksi akan juga stabil begitu ya angkanya. Seperti untuk kemarin ini keberangkatan dari stasiun-stasiun dari Daop 1 ini ada sekitar 35.000 penumpang. Lalu untuk hari Jumat ada 37.000 penumpang dan untuk hari Sabtu ada sekitar 38.000 penumpang. Memang angkanya ini lumayan menurun untuk di hari Minggu kemarin, dan memang dari Humas Daop 1 ini memprediksi hari ini pun angkanya akan stabil, dan jika turun memang turunnya ini tidak akan terlalu banyak. Meski demikian ini terdapat keterlambatan kereta ini dari Iksan Hendry Wintoko selaku manajer humas PT KAI ini menyatakan meski ada keterlambatan ini pun keterlambatannya cukup signifikan, ada sekitar 10 kereta yang mengalami keterlambatan dan memang didominasi oleh kereta-kereta yang dari Surabaya menuju ke stasiun-stasiun di Daop 1 seperti Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir. Lalu tadi saya sudah mengkonfirmasi juga ke Tohari selaku humas dari PT KAI, ini memang untuk keterlambatan hingga hari ini sudah teratasi untuk dari keberangkatan begitu ya. Jadi memang untuk keberangkatan sudah kembali ke jadwal normal, tetapi memang untuk kedatangan ke stasiun-stasiun di Daop 1 masih terdapat imbas dari banjir di wilayah gerobokan. Dan untuk keterlambatannya ini didominasi oleh stasiun-stasiun dari Surabaya dan juga Banyuwangi, begitu Mario. Ya Jian, lantas bagaimana dengan pengaturan jadwal kereta yang dilakukan KAI sehingga tidak terjadi penumpukan? Ya, memang untuk konfirmasi kami kepada Tohari selaku humas ini, memang mereka melakukan beberapa penjadwalan yang maksud saya ini rute yang memutar begitu ya. Jadi memang untuk kedatangannya ini memang cenderung lebih lama, namun memang dapat datang sekitar 1 hingga 5 jam. Dan untuk solusi dari PT KAI ini, PT KAI memberikan beberapa solusi. Salah satunya ini memberikan kompensasi berupa makanan ringan dan juga makanan berat. Makanan ringan untuk yang mengalami keterlambatan sekitar 1 jam, dan juga untuk keterlambatan sekitar 5 jam ke atas ini mendapatkan makanan berat. Dan untuk penjadwalan ulang pun ini bisa dilakukan di kemarin oleh para penumpang, dan juga PT KAI memberikan refund 100%. Mario. Ya, terima kasih Jian Jufri atas laporannya dari Jakarta. Kita bergeser ke Stasiun Pasar Turi. Ada jurnalis Kompas TV Mahendra Triginanjar di sana. Mahendra, selamat pagi. Bagaimana suasana libur di Stasiun Pasar Turi? Apakah menunjukkan kepadatan penumpang yang turun atau yang berangkat? Ya, Mario dan saudara, bahwa memang selama libur panjang bertepatan dengan hari Isra Miraj dan juga libur hari Tahun Baru Imlek ini sendiri, peningkatan penumpang untuk
di wilayah Daob 8 Surabaya memang sudah terjadi sejak hari Jumat kemarin atau sejak tanggal 24 Januari kemarin, di mana rata-rata penumpang di saat libur panjang ini di antara angka 22.000 hingga 26.000 penumpang setiap harinya. Bahkan pada puncak hari Minggu kemarin, sekitar lebih dari 25.000 hingga 26.000 penumpang memadati ataupun akan berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Namun dalam masa libur panjang kali ini sendiri, perjalanan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya, khususnya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini sedikit mengalami hambatan karena memang dalam beberapa hari terakhir rute perjalanan kereta api khususnya di wilayah Daob 8 Surabaya dan di stasiun Surabaya Pasar Turi untuk keberangkatan maupun kedatangan kereta ini terpaksa dialihkan dari semestinya di jalur utara karena adanya perbaikan rel kereta api di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini sendiri, sehingga perjalanan ataupun rute kereta api yang melintas di wilayah lintas Jawa Utara harus dialihkan ke jalur selatan, di mana memang setiap harinya untuk kereta yang datang maupun berangkat di stasiun Surabaya Pasar Turi ada sedikitnya 14 kereta, baik yang datang maupun yang berangkat. Hingga akibat dari pengalian rute perjalanan ini jarak tempuh lebih panjang dan tentu saja waktu tempuh yang lebih lama dari biasanya. Rata-rata dari 14 kereta ini yang dialihkan mengalami keterlambatan kedatangan di kota tujuan. Ini berkisar antara 1,5 jam hingga 4 jam keterlambatan dari jadwal semestinya. Sementara itu memang hingga saat ini selama adanya pengalian rute perjalanan ini sudah ada sekitar ataupun lebih dari 1.800 penumpang yang memilih untuk membatalkan keberangkatan dan mengembalikan tiket, di mana PT KAI Daob 8 Surabaya juga akan mengembalikan ataupun merefund 100% harga tiket penumpang ini sendiri jika penumpang memang memilih untuk membatalkan perjalanan dampak dari pengalian ataupun rute perjalanan kereta yang lebih jauh ini sendiri. Ya, Mario. Ya, Mahendra, ini ada imbas rel kereta yang ambles di Grobogan, Jawa Tengah. Hingga saat ini, kapan kira-kira perjalanan kereta sudah bisa normal kembali dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, memang PT KAI Daob 8 Surabaya masih terus berkoordinasi dengan PT KAI Daob 4 Semarang, di mana memang lokasi dari perbaikan rel kereta api di Grobogan, Jawa Tengah sendiri ini masuk wilayah Daob 4 Semarang, di mana saat ini proses masih dilakukan dan PT KAI Daob 8 Surabaya belum bisa memastikan kapan rute perjalanan kereta api jalur utara ini kembali normal karena memang masih menunggu perbaikan yang saat ini masih dilakukan oleh PT KAI Daob 4 Semarang. Ya, Mario. Ya, terima kasih Mahendra Tri Ginanjar atas laporan dan sebelumnya dari Jakarta ada Jian Jufri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.